Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya Nyai Miftahul Mutiara dengan NIM 085128232832. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengolahan data responden dalam praktikum pengelolaan ekowisata sumber daya laut dan pesisir. Jadi di sini untuk pengolahan datanya itu menggunakan software SPSS. Mungkin langsung saja. Nah, sebelum itu kita akan mengumpulkan data responden terlebih dahulu, data responden terlebih dahulu. Dan di sini sudah terkumpul untuk data respondennya melalui wawancara. Dan di sini kita copy, lalu di bagian sini kita klik paste. Nah, setelah muncul nilai seperti ini, kita lanjut ke name di bagian variable view. Terus ctrl-F, terus di bagian replace itu kita klik atau ketik di var 000 dan di sini untuk replace with-nya itu P, lalu replace all. Nah, setelah terreplace di bagian ini kita klik ctrl-F lagi di bagian P08 ini kita ganti nilai total karena jumlah pertanyaannya itu di hanya sampai 7 dan untuk P8 ini merupakan nilai total. Jadi kita klik replace, klik close, hingga terganti. Nah, selesai terganti, kita akan lanjut untuk mengolah datanya di analyze. Di sini, lalu kita lanjut ke correlate, terus di bagian bivariate. Nah, di sini kita masukkan semuanya. Kita klik Ctrl A, kita pindahkan, dan lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, berikut merupakan output atau hasil dari korelasi atau dikorelasi di bagian S atau strange di sini. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan pengolahan data dari reliability. Nah, untuk yang tadi itu merupakan uji validitas. Nah, yang ini merupakan uji reliabilitas. Kita klik Ctrl A, lalu kita unklik di bagian total, lalu kita next, dan di bagian statistik, ini kita centang scale if item delete saya. Lalu setelah itu untuk modelnya ini pastikan alpha dan kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, berikut merupakan hasil dari reliabilitas dari data responden di bagian strange. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data di bagian weakness juga di sini. Yang pertama itu eh sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita hapus semuanya. Clear. Nah, setelah itu kita copy data responden di bagian weakness juga. Control copy, lalu di sini setelah itu kita klik paste. Nah, setelah muncul untuk datanya, di sini kita klik, terus Control F, lalu di sini kita ganti menjadi var 00, terus ini diganti menjadi P. Kita klik replace all. Nah, setelah itu di sini kita klik close.
Lalu di bagian P16 ini merupakan total, bukan pernyataan atau pertanyaan di responden. Jadi kita klik CTRL-F lagi, lalu kita replace lagi namanya menjadi P16 poinnya. Terus kalau untuk replace-nya itu ganti menjadi total. Replace. Oke, setelah terganti di sini kita lanjut ke data view. Nah, di sini sudah diganti, kita lanjut ke analyze lagi untuk analyze uji validitas. Nah, di sini kita Ctrl A, lalu kita klik, lalu kita klik OK. Nah, berikut merupakan output dari uji validitas di bagian weakness atau W. Di sini bisa dilihat bahwasannya ini sangat amat tervaliditas jika sudah eh, berwarna hijau seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke uji reliabilitas. Di reliabilitas itu di bagian scale, reliabilitas ini totalnya tidak terhitung, kita masukkan ke sini, lalu untuk statistiknya kita centang scale if item deleted, continue, pastikan alpha untuk modelnya, lalu kita klik OK. Nah, berikut merupakan hasil uji reliabilitas dari weakness di data responden. Nah, kita akan lanjut lagi ke opportunities. Jadi di sini kita clearkan dulu untuk tabelnya. Clear. Lalu setelah itu di sini kita salin di bagian opportunities. Di opportunities ini kita klik copy. Lalu setelah itu di sini kita klik paste. Nah, kita akan lanjut ke replace nama dari datanya. Ctrl F, lalu di sini kita ganti menjadi var oh, no, no. Lalu untuk ini kita ganti menjadi P saja. Replace. Nah, setelah terganti, lalu kita klik close. Lalu kita blok lagi yang bagian P24 ini yang merupakan nilai total. Jadi kita klik Ctrl F, lalu di sini di replace itu kita ganti dari P24 menjadi nilai total. Replace. Lalu kita klik closed. Lalu setelah itu di sini kita analisis lagi untuk uji validitasnya, bivariate, Ctrl A, lalu setelah itu di sini variabel pindahkan. Nah, untuk correlation koefisiennya itu pastikan kita menggunakan Pearson di sini. Lalu kita klik OK. Nah, berikut merupakan hasil uji validitas dari data responden di bagian opportunities. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data opportunities ini menjadi uji reliabilitas. Nah, kita blok semuanya, lalu kita klik kontrol, dan totalnya tidak dimasukkan. Di sini kita pindahkan, lalu di statistik, pastikan untuk scale if item deletednya itu dicentang, continue, ini untuk modelnya alpha, dan kita klik OK. Nah, berikut merupakan hasil reliabilitas dari bagian data responden di opportunities. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data di eh, data responden di threats atau ancaman. Jadi di sini kita clearkan terlebih dahulu. Setelah itu kita copy nilai yang tadi. Nilai yang telah didapatkan, kita klik copy. Lalu setelah itu di sini kita klik paste. Nah, sekarang kita ganti namanya di sini. RLF. Lalu di sini untuk var-nya itu diganti menjadi
P seperti tadi. Lalu setelah itu sudah terganti di sini. Nah, P2 ini merupakan nilai total dari keseluruhan data responden per pertanyaan atau per kuesioner. Ya, jadi di sini kita CTRL-F, lalu kita replace lagi di P32 jadi P. Di sini kita klik replace. Maaf, maksud saya itu bukan P tapi total. Nah, kita replace hingga berubah. Nah, setelah itu di sini untuk data view, kita lanjut ke analysis uji validitas. Lalu kita Ctrl A, kita pindahkan semua. Di sini pastikan Pearson dan kita klik OK. Nah, berikut merupakan output dari uji validitas di SPSS dengan data threats atau ancaman pada data responden. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data analysis, lalu setelah itu di bagian scale, kita klik reliability atau reliabilitas. Nah, di sini kita kontrol A semuanya, tapi di bagian total kita uncontrol. Lalu kita pindahkan statistik. Seperti biasanya, untuk scale if item deleted itu dicentang, lalu kita klik continue. Ini pastikan alpha dan kita klik OK. Nah, berikut merupakan output dari uji reliabilitas dari data responden di threats atau ancaman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengolahan data responden ini pada software SPSS. Jadi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.